Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat menabung ketika kita ingin membeli suatu barang. Sejak kecil, baik di sekolah maupun di rumah, kita selalu diajarkan untuk menabung. Selain membiasakan diri untuk berhemat, menyisihkan sebagian uang yang dimiliki ternyata banyak manfaatnya. Apalagi ketika kamu sudah tumbuh dewasa dan punya penghasilan sendiri. Rutinitas menabung sewaktu kecil dulu jangan sampai ditinggalkan. Seperti ketika kamu sedang menginginkan suatu barang, tapi sayang uang di dompet jauh dari kata cukup. Kalau kamu bisa mulai menabung dulu, memang barang yang diinginkan tidak bisa langsung dibeli, tapi setidaknya kamu tidak perlu pinjam kanan kiri. Berikut beberapa manfaat yang kamu dapatkan ketika berusaha menabung dulu sebelum membeli suatu barang. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, otomatis kamu akan terbebas dari utang piutang. Manfaat yang pertama jelas sekali. Dengan menabung, kamu tidak perlu ambil jalan pintas untuk berhutang. Ditambah lagi, barang yang dimaksud tidak digunakan untuk keperluan bisnis yang menghasilkan laba. Misalnya, kamu ingin membeli sepatu baru, tapi uangnya kurang. Daripada maksa minjam ke teman, lebih baik sisihkan sedikit penghasilanmu untuk ditabung. Setidaknya walaupun lama, tapi kamu tidak perlu memikirkan bayar utang segala. Kedua, melatih diri untuk lebih sabar demi mendapatkan yang diinginkan. Tentu ada pengorbanan. Menabung itu juga melatih kesabaran. Apalagi semakin mahal barang yang mau dibeli, maka kamu juga butuh waktu lebih lama untuk mengumpulkan dananya. Rasanya akan gregetan sekali. Pasti ada rasa ingin menghitung seberapa banyak isi tabungan kita. Mungkin saja sudah terkumpul banyak dan bisa segera dibelanjakan. Inilah seninya menabung. Kamu harus sabar menunggu sembari tetap konsisten menyisihkan sebagian penghasilanmu. Nanti kalau sudah tiba waktunya dibuka dan barang yang diimpikan itu jadi dibeli, kamu pasti menyadari satu hal, bahwa untuk mendapatkan apa yang dimau kadang butuh perjuangan lebih. Ketiga, membiasakan dirimu untuk hidup hemat dan teliti dalam mengatur keuangan. Setelah berhasil mendapatkan barang yang diinginkan dari hasil menabung, kamu akan jadi ketagihan menyisihkan uang di celengan. Hasilnya kegiatan ini menjadi kebiasaan yang positif. Lama-lama kamu akan terbiasa hidup hemat, juga teliti dalam hal mengatur uang. Ketimbang menghabiskan uang untuk membeli makanan enak secara berlebihan, lebih baik sebagian penghasilan ditabung saja. Siapa tahu, di pertengahan bulan ada barang yang ingin kamu beli. Tidak perlu mengusik jatah uang makan segala. Kamu bisa menggunakan tabunganmu untuk membelinya. Keempat, lebih cermat dalam memilih mana barang yang dibutuhkan dan mana yang sekedar keinginan. Tahu berapa sulit menahan diri untuk jajan supaya bisa menabung lebih banyak, membuatmu sadar pentingnya memilih antara kebutuhan dan keinginan. Hasilnya sekarang kamu jadi gampang menahan diri. Misalnya ada tas model baru yang baru diluncurkan. Kalau dulu kamu pasti berusaha mati-matian mendapatkannya, mulai dari menggunakan tabungan darurat sampai pinjam ke teman segala. Pasti lain kalau dirimu mulai menabung. Kamu tak akan lagi tergoda membeli tas baru selama tas yang kamu miliki masih bisa dipakai. Lebih baik menabung untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Misalnya beli emas atau investasi properti. Kelima, kamu akan termotivasi untuk bekerja lebih giat lagi. Percaya atau tidak, kegiatan menabung itu membuat ketagihan. Siapa yang tidak senang saat membuka isi celengan? Ternyata uang yang terkumpul melebihi target. Pasti lain kali kamu ingin menabung lebih banyak lagi. Makanya mau tidak mau harus kerja keras agar bisa menyisihkan uang dalam jumlah yang lebih besar. Siapa tahu dulu kamu perlu waktu 2 bulan untuk bisa membeli barang idamanmu. Sekarang cuma butuh waktu setengah bulan saja. Barang dengan harga yang sama bisa kamu beli dari hasil tabungan. Keenam, jadi terlatih ikhlas kalau barang yang kamu idam-idamkan bisa didapatkan. Akan tetapi menabung juga ada resikonya. Tidak separah kehilangan teman karena perkara utang. Hanya saja kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bisa saja uang tabunganmu yang sudah dikumpulkan susah payah harus terpakai untuk bayar rumah sakit karena kamu terkena musibah di jalan. Semoga ini tidak terjadi kepada kita. Bisa juga setelah uang yang ditargetkan terkumpul, ternyata barang yang kamu incar sudah terjual habis. Apapun halangannya, kamu harus menerimanya dengan ikhlas. Setidaknya kamu sudah berusaha.
jangan kapok dan mulai menabung lagi. Niscaya apa yang telah hilang akan ada gantinya. Ternyata kebiasaan menabung itu banyak manfaatnya. Makanya jangan ragu lagi untuk membiasakan diri menabung. Mulai dengan menyisihkan uang demi bisa membeli barang yang sudah lama masuk wishlistmu. Sekali berhasil pasti kamu akan ketagihan. Lagi pula menabung itu minim risiko dan lebih banyak dampak positifnya. Kali ini kita akan membahas tentang hal yang dapat dibeli oleh uang. Jika sebelumnya kita telah membahas bahwa ada hal-hal yang lebih penting daripada uang, maka kali ini kita akan membahas hal apa saja sih yang dapat dibeli oleh uang. Memang benar bahwa uang ternyata dapat memberikan kebahagiaan, bahkan dapat mengubah nasib seseorang. Sebagian dari permasalahan hidup terjadi karena masalah uang. Bahkan tingkat perceraian yang tinggi, salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi. Untuk itulah, kita perlu menjaga keuangan kita agar lebih sejahtera dalam hidup dan mengurangi masalah yang ada dalam masalah keuangan. Uang ternyata dapat membeli beberapa hal. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, rasa aman. Uang dapat membeli rasa aman. Coba bayangkan ketika kamu sudah menyimpan dana puluhan hingga ratusan juta rupiah, pasti rasa aman bertambah dan kecemasan perihal uang sedikit berkurang. Sebaliknya, pasti ada rasa cemas ketika kita kekurangan uang atau sedang terlilit hutang. Semoga kita semua bisa menyelesaikan masalah keuangan kita agar mendapat rasa aman dalam hidup. Dengan banyaknya uang yang kita simpan atau kita tabung, maka kita bisa menyiapkan hal tersebut untuk dana darurat dan dana lainnya ketika ada keperluan mendadak. Kita tidak perlu hutang kesana kemari karena sudah ada simpanan untuk jaga-jaga. Bagi saya, uang dapat membeli rasa aman. Kedua, kebahagiaan. Meskipun sebagian orang bilang bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan, menurut saya itu malah kebalikannya. Uang dapat membeli kebahagiaan. Coba pikirkan, apa hobi kamu saat ini? Misal, hobi kamu adalah traveling. Maka dengan adanya uang yang cukup, maka kamu bisa berjalan-jalan, keliling dalam dan luar negeri. Ketika menyalurkan hobi tersebut, maka kamu pasti akan merasakan kebahagiaan. Meski demikian, bagi saya hobi tidak harus yang mahal. Hobi membaca atau mendengarkan podcast yang memotivasi diri adalah kebahagiaan bagi saya. Saya juga tidak harus mengeluarkan uang yang besar, meski masih tetap merogoh kocek secukupnya saja. Pilihlah hobi yang bermanfaat agar kamu mendapatkan kebahagiaan dan juga hal-hal yang bermanfaat. Kebahagiaan juga didapat ketika kamu dan keluargamu dapat beraktivitas tanpa adanya kendala dan ketika mampu memenuhi kebutuhan bulanan. Ketiga, kesehatan. Benar adanya bahwa kesehatan dapat dibeli oleh uang, misalkan dengan cara membeli makanan dan minuman yang bergizi dan berkualitas meski harganya sedikit lebih mahal. Tapi dalam jangka panjang, kesehatan kita akan lebih terjaga dan kamu akan merasakan manfaat yang besar dalam hidupmu ketika sehat selalu. Semoga kita semua adalah orang yang sehat selalu. Memang kita perlu untuk berhemat, tapi kalau soal makanan, kamu perlu menghindari makanan yang tidak sehat seperti makanan yang mengandung gula dan garam. Apalagi kalau menghemat dengan cara makan mie instan setiap hari. Pasti akan berbahaya di jangka panjang. Kita juga bisa menghemat uang dengan membeli makanan yang murah tapi bergizi seperti tempe, telur, dan sebagainya. Ketika sakit, uang bisa membeli kesehatan dengan cara pergi ke rumah sakit dengan dokter yang handal dan mampu mengobati kita dengan alatnya yang canggih. Keempat, pengetahuan dan pendidikan. Uang dapat membeli pendidikan dan pengetahuan. Sebagian orang rela mengeluarkan uang demi menyekolahkan anaknya hingga menjadi dokter atau kuliah hingga S3. Hal ini dilakukan demi masa depan sang anak agar memiliki karir yang cemerlang. Uang dapat membeli buku-buku yang bermanfaat bagi kita agar bermanfaat bagi ide dan daya pikir kita. Itulah hal yang dapat dibeli oleh uang. Meski demikian, saya tidak mengajarkan kita semua untuk bersikap materialistis, karena memang pada dasarnya hidup hanyalah sementara, dan yang kekal adalah hidup di akhirat nanti. Maka dari itu, selain mengejar uang, kita perlu untuk menyeimbangkannya dengan perbuatan baik dan bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.